Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil wa'du. Oke, sahabat Mastiar semuanya, kita bertemu lagi di live-nya Mastiar. Ini agak berbeda dengan biasanya. Biasanya kita di pagi hari dan atau menjelang siang. Nah, sekarang ini di malam hari. Ini Qadarullah nanti juga akan ada yang bersama kita menemani bincang-bincang santai kita. Jadi pembahasan kita cukup menarik nih tentang harta dan cinta. Oke, ini sudah datang. Oke, kita tunggu. Jadi membahas harta dan cinta. Alhamdulillah sudah ada kan bersama kita. Coba kita sapa dulu teman kita yang mungkin bagi yang mengikuti Instagram LH juga nggak asing lagi ya tamu kita kali ini. Ini kebalik, kalau biasanya tamu kita yang ini selalu menemani tamu. Nah, kalau ini sekarang kebalik, yang selalu menemani tamu sekarang jadi tamu. Nah, kurang lebih begitu. Tapi kita sapa nih, Karida, apa kabar Karida? Alhamdulillah baik. Ustadz gimana kabarnya? Masya Allah, Alhamdulillah sehat. Ini lama tidak bersua nih Karida Alhamdulillah. nih. Kemana aja? Iya, hibernasi. Udah kayak beruang kutub Karida. Iya. Hibernasi. Jadi kalau beruang kutub mah hibernasi, tapi kalau misalkan ibaratnya ulet ya, ulet bulu, dia bersemedi sejenak jadi kupu-kupu nih. Jangan-jangan Karida sedang mempersiapkan sesuatu nih. Ya, ada. Ngomongnya ya bingung nih, ngomongnya aja susah kan ya. Oke, Tip, Karida nih menarik nih. Jadi Ya. bincang santai kita malam ini nih agak berbeda memang. Untungnya nih malam Selasa bukan malam Jumat. Nah, kalau malam Jumat agak-agak horor mistis gitu nih. Ini tentang harta dan cinta. Nah, biasanya nih Karida akan selalu terjadi perdebatan antara harta dan cinta. Misalnya pernah nggak sih Karida dapat pertanyaan atau mendengar pertanyaan, lo mau cinta atau mau harta? Nah, cinta dulu atau harta dulu? Nah, ya tentu saja nanti itu terkait dengan teman pasangan hidup ya. Ya, mungkin kasarnya ada juga yang ngomong gini, lo mau yang soleh apa yang kaya? Ah, gitulah kurang lebih. Mau yang lo cinta apa yang Ya. kaya? Nah, kalau Karida sendiri gimana ngeliatnya? Ya, sebenarnya kalau Rida ya, Mas Tiar, biasanya tuh awalnya dengar-dengar curhatan dari temen dulu nih, pengalaman gitu, pengalaman dari teman-teman. Misalnya si A, oh milih harta nih, ada yang Hmm. gitu. Si B ada yang bucin banget gitu. Maksudnya cinta, Oh yang gitu. penting cinta lah gitu. Harta nggak penting katanya. Ada yang bilang gitu. Kalau Rida pribadi, em, dua-duanya perlu. Oh gitu. Oke, Dua-duanya terus perlu. menarik nih, menarik. Ada juga pepatah bilang ya, uang itu bukan segalanya, tapi uang itu perlu. Nah, kalau pertanyaannya balik lagi, harta dulu apa cinta dulu? Ya, keduanya dibutuhkan untuk kehadiran dua-duanya itu. Seperti itu, Mas Tiar. Jadi nggak mau rugi nih ya. Jadi harus harus bareng nih ya. Iya, Oke iya. lah. Idealnya kan begitu. Idealnya itu anggap dia bersamaan. Anggap ya ada cinta, ada harta. Tapi gimana kalau misalkan posisinya itu kita harus pilih salah satu. Ada kayak gini, ada pasangan, saya ngeliat di media sosial ya, dan itu terus terang dia bilang, kalau tidak salah sih si laki-laki ini emang punya istrinya dua. Dan yang muda bilang, ya gue nikah sama dia juga gue pilih karena emang dia ada hartanya. Tapi kan gue akhirnya jadi cinta sama dia. Ah, itu kata dia nih. Hmm. Tapi ada satu lagi yang bilang pasangan yang lain, bukan pasangan yang berbeda dari laki-laki. Kalau ini ngomong kan perempuan ya. Nah kalau ini Ya. yang laki-lakinya yang ngomong. Terus
Jadi emang lo yakin cinta lo itu benar-benar tulus gitu atau cuma karena harta atau cuma sekedar pura-pura cinta doang? Nah, kan jadi kayak kok jadi kayak semrawut sih gimana? Gimana menurut Karida? Ya, apa ya? Bingung juga jawabnya, Mas Tiar. Ya Soalnya kan. belum mengalami. Nah, karena belum mengalami. Ini kan Karida ini kan jomblo OTW pernikahan, ya nggak sih? Ya, amin, OTW, amin. ya amin. Mustajab nih mudah-mudahan. Tapi setidaknya, Mm-mm. bagaimana ketika Karida sebagai seorang perempuan itu melihat eh, calon pasangannya atau menyikapi atau dia sudut pandang lah. Ya, yang utama sih memang utama ya, yang nomor satu gitu. Utama tuh pasti kenyamanan. Nah, Nyaman itu, balik lagi, oke nyaman ya. Berarti bukan harta, ya bukan cinta nyaman. tapi nyaman, nyaman. Iya, Oke. nyaman, nyambung gitu. Paling itu yang utama. Kalau yang lain tuh sebenarnya ngikut aja. Ada kalau cerita zaman dulu juga ya Mas Tiar kan kalau orang Jawa bilang kan Witing Trisno Jalaran Soko Kulino gitu kan. Nah, Kalau coba kita ketemu diterjemahkan. terus, ya Witing Trisno tuh rasa sayang. Trisno itu kan sayang ya kalau bahasa Jawanya itu. Tresno Oke, itu sayang. Rasa sayang itu tumbuh oke, ketika kita terbiasa bertemu gitu. Jadi oke. kalau yang tadi ada kasus misalnya awalnya mungkin karena harta, terus nanti ketemu lama karena sering ketemu ya karena namanya satu rumah gitu, rumah tangga, akhirnya cinta. Nah, itu ada juga. Ada juga Hmm. yang ya kayak gitu. Seperti itu tuh Kayak gitu nih. ada. Yang kayak gitu kayak gimana men? Kayak gitu Hmm. aja nih. Kayak gitu Aduh. tuh kayak yang tadi, yang Witing Trisno. Atau kayak gitu Iya. tuh kayak yang gitu yang mana nih? Apakah dia, ah udahlah gue mah yang penting cinta dulu. Ya harta, kan ada yang bilang, ya gue cinta dulu harta bisa gue cari gitu. Itu Mm-mm, gimana? mm-mm. Ya, itu juga benar, tepat juga gitu. Jadi Oh, ada gitu. yang apa namanya? Ya, kalau rezeki kan ngikut aja nanti. Ada yang gitu. Tapi emang bukan soal cintanya ya, tapi lebih ke kalau memang udah klik gitu, udah klik dari segi selain harta, misalnya ya entah orangnya perhatian atau orangnya kriterianya banget gitu. Nyambung kalau diajak ngomong itu kan bisa jadi udah srek gitu, udah klik. Kalau udah di situ ya yang lain ngikut, biasanya gitu sih, Mas Gitu. Tiar. Tapi menarik juga ya, tadi ternyata ada poin baru yaitu nyaman. Yang dari Karida nih, yang biasanya orang akan berasumsi atau mereka akan dilema antara cinta dan harta. Tapi ternyata ada poin baru tuh nyaman. Mungkin sebelum kita kembali ke perdebatan cinta harta tadi, nyaman itu apa sih Karida? Nyaman, ya definisi nyaman ya. Hmm. Nyaman tuh ada yang bilang seperti kalau kalau lagu ya nyaman seperti mentari pagi, dia menghangatkan. Nah, nyaman tuh bisa bisa diartikan tuh seperti itu kurang lebih ya Mas Tiar. Cuman kayaknya Mas Tiar lebih pakarnya kalau soal cinta kenyamanan gitu ya. Cuman ini memang metik aja, metik dari yang jago puisi lah ya. Itu nyaman itu ya kita ketika sama dia ya kita bisa hangat, nggak ada bukan panas ya, bukan panas gitu, tapi hangat, tenang gitu, nggak senep gitu Enggak, pikiran. senep. Bahasa mana tuh senep? Senep chat. Senap Anget. ya, senep. Jadi anget ya. Ini menarik. Berarti kalau ketemu orang yang kayak gini nih, yang bisa bikin nyaman, wajib dibawa ke negara 4 musim nih. Jadi kalau pas lagi musim dingin ya, anget aja sama dia. Iya. Allah Akbar, berikut. Nah, kembali ke, jadi nyaman itu sebenarnya juga ya, diibaratkan mentari pagi yang bikin nyaman. Nah, standarisasi nyaman orang kan juga beda-beda ya. Ada yang orang ternyata lebih, Iya. aku mah lebih nyaman dengan suasana dingin, makanya mereka sering berpergian atau refreshing ke tempat yang sejuk. Nyaman gue begini. Nah, berarti juga akan Iya betul. subjektif dong ya. Nyamannya itu ya nggak Iya sih? betul. Betul betul. Betul banget Mas Tiar. Oke. Kalau nyaman ya Atau kenapa? Nyaman itu? iya subjektif tergantung orangnya gitu.
Atau bisa nggak sih, apakah nyaman itu berbanding lurus dengan cinta? Bisa, bisa. Apa kalau nyaman pasti cinta atau cinta pasti nyaman atau gimana? Yang nyaman aja ada, tapi yang nyaman juga apa ya, bisa cinta ada juga gitu. Kalau cinta sudah Karena pasti ada nyaman? kayak eh, cinta sudah pasti nyaman. Aduh, pertanyaannya susah-susah ini Mas Tiar. Nggak. Saya Tapi susah tadi contohnya apa? jawabnya. Nggak. Nanti balik ke situ. Tadi mau ngomong apa? Ada nyaman kayak apa Ya, tadi katanya? ini jadi kayak apa ya? Kalau misalnya nyaman itu belum tentu cinta. Tapi Nyaman kalau untuk cinta. cinta biasanya sudah masuk. Jadi nyaman itu sudah bagian dari cinta biasanya. Tapi Begitu. nyaman itu bisa bisa berdiri sendiri. Wis. Ini formulanya bingung juga nih. Nyaman itu belum tentu cinta. Cinta itu sudah Mm-mm. pasti nyaman. Tapi nyaman itu bisa Iya, berdiri sendiri. iya Nah, betul. kalau gitu, berarti kenapa ada orang mencinta itu tapi dia sakit, tapi dia galau, tapi dia tersiksa? Juga atas Iya dasar karena kan karena cinta. nyaman itu cuman sebagian dari cinta. Cuma sebagian, jadi sebagian lagi ya ada rasa-rasa lain, ya entah rasa sakit atau cemburu atau apa kan ada. Itu karena cinta itu luas maknanya kan ya. Oh gitu. Tapi kalau nyaman itu mungkin lebih khusus, jadi dia bisa berdiri sendiri tanpa cinta. Gimana coba ya? Nyaman tapi rela untuk tersakiti. Luar biasa. Aduh, itu masih luar topik. Nah, kembali ke cinta dan harta nih. Berarti kalau emang tadi disebut ya, ini kan karena harta. Terus bisa dong lama-lama itu nanti akan tumbuh cinta ya nggak? Betul kan? Maksudnya tadi kan ke situ kan? Betul, Ya berarti kalau hartanya betul. hilang, cintanya hilang dong. Hartanya hilang, cintanya hilang. Itu kalau mencintai karena harta. Ya kan tadi di awalnya dia memang mencintai karena harta. Ya gue nikahin dia karena dia berharta gitu. Makanya mungkin ada istilah ada uang abangku sayang, nggak ada uang abangku tempeleng. Aduh. Atau nggak ada uang ya Hmm, abang ngutang. Gimana coba Karida? ya itu banyak kasus ya kayak gitu. Hmm. Berarti cintanya sama hartanya, bukan Oh sama gitu. orangnya, bukan sama hal lainnya. Karena bisa sama apa? Mungkin kan orang ada yang cinta karena dia perhatian nih. Kalau udah nggak perhatian atau nggak pernah, kan ada karakter perempuan yang laki-lakinya itu harus selalu standby depannya gitu. Kalau butuh harus selalu Siaga. ada gitu lah ya, Iya, iya, siaga. iya, iya. Tapi ketika satu saat dia udah nggak siaga, ya udah cintanya perempuan tuh udah pergi gitu aja. Ya sama Oh, sama halnya dengan oke. kalau perempuan itu mencintai karena harta, ya kalau hartanya udah nggak ada ya dia udah bakal pergi dari dia gitu, dari Oh, si menarik laki-laki itu. juga tuh. Berarti kualitas cinta itu tergantung kepada siapa kita menggantungkan dong ya? Atau Nah berdasarkan iya, apa? Atau based on apa? Ya nggak sih? betul banget, Ya, betul. kalau begitu yang true love itu apa dong? Atau yang kayak gimana yang true love? Kayak misalkan gini, setiap orang itu kan pasti akan berubah. Oke lah, awalnya dia tertarik atau jadi rasa suka, rasa nyaman tuh kayak tadi perhatian ya nggak sih? Ya perhatian. Nah sekarang anggaplah pengantin baru 3 tahun pertama, yoman perhatiannya masih lah ya nggak sih? Ya, Sekarang terus dia punya anak satu, mulai berkurang dikit, ya, punya anak dua, punya anak belerot kan? Ada 11 misalkan, ya kan tentu saja perhatiannya akan berbeda misalkan. Nah ya terus betul betul. mana ada siapa manusia di dunia ini misalkan kecuali Nabi Muhammad tentunya SAW yang bisa tetap menjaga kualitas itu. Nah itu gimana? Berarti nggak akan ada true love dong. Ya kalau Rida pribadi ya Mas Tiar ya, Hmm. seperti yang Mas Tiar pernah bahas di IGTV LH juga, salah satu tema yang memang bagus sekali ya, cinta dan keikhlasan. Tapi kalau Rida pribadi nih, cinta itu ya cinta itu ya keikhlasan. Kita mencintai keikhlasan. Karena kalau kita Mencintai cinta dengan keikhlasan. alasan apapun ya, mesti keikhlasan kita kepada Allah gitu. Jadi kayak
Contohnya tadi ya dua hal gitu. Misalnya perempuan mencintai laki-laki atau sebaliknya ya, cinta Hmm. karena harta. Hartanya pergi, udah pergi kitanya gitu. Kalau perhatiannya pergi, kayak tadi yang dijelaskan pasti ada lah perhatian-perhatian yang berkurang gitu, nggak seintens dulu waktu masih kasmaran gitu. Nah, itu ya cintanya bakal pergi. Tapi kalau kita mencintai keikhlasan, nah kalau waktu itu temanya kan cinta dan keikhlasan ya. Tapi kalau kita mencintai keikhlasan kita untuk ibadah karena Allah, ya semua hal itu nggak akan jadi masalah gitu. Kalaupun harta pergi, perhatian pergi gitu, atau mungkin wajah ya, ketampanan atau kecantikan yang lama-lama memudar, kalau itu udah nggak terlihat, ya kita nggak akan kenapa-napa gitu, nggak masalah. Karena cinta kita ya ikhlas untuk Allah gitu. Karena Allah gitu. Berarti mencintai ikhlas karena Allah ini agak rumit juga nih. Bagaimana menggantungkan cinta itu yang dia sudah abstrak terhadap sesuatu yang abstrak juga. Zohirnya nggak tampak. Ikhlas itu kan abstrak. Ini nggak? Tapi harta itu kan Ah, ada wujudnya. Ya, betul berasa betul. gitu. Makanya lebih lebih cepat nih kalau mencintai orang yang ada wujudnya kayak tampan kan kelihatan, cantik kelihatan. Itu lebih cepat tuh chemistry-nya ya nggak ngekliknya lebih cepat. Oh, cinta gila tongkorongan motornya keren nih. Nah, lebih cepet tuh biasanya ya nggak. Tapi kalau gila keikhlasannya gimana cara ngeliat keikhlasan coba? Coba gimana? Gimana caranya kita bisa mencintai seseorang karena keikhlasan? Gimana coba? Kalau biasanya sih kalau Rida gini aja, apa-apa atau sesuatu hal apapun, kalau kita dasari sifatnya ya, sifatnya cinta itu kan apa ya? Cinta sendiri itu kan hal yang abstrak. Hmm. Cinta dulu ya Oke. cintanya gitu ya. Bukan, jadi nggak ada sesuatu hal barang yang kita bisa lihat dari cinta itu. Nah, kalau sifatnya batin yang nggak terlihat, maka pondasi awalnya ya iman dulu, biasanya gitu. Wah, Jadi makin berat aja malam ini nih. Berasa teh manis, rasa gulanya banyak banget sih. Oke, kalau oke, iman terus? iman itu sendiri kan keyakinan ya Ustadz ya. Hmm, Jadi betul. yakin, memang yakin dulu. Kita yakin dulu baru nanti ya semua akan terlihat gitu. Kalau kita ngelihat yang nyata dulu, ya itu tadi kita ngomongin cinta kan abstrak juga gitu. Biasanya kalau kita ngomong begini nih, aku mah ikhlas, munafik loh. Ya nggak, aku mah ikhlas, ikhlas gue cinta sama yang ganteng, yang kaya, yang soleh, ikhlas gue, 7 turunan gue ikhlas, Iya kan soleh. ikhlas gue cinta sama yang cantik, sama yang kaya gitu kan, sama yang soleha, ikhlas gitu. Nah, emang subhanallah ya, ya gimana coba, betul ya cinta itu abstrak, dikaitkan dengan keimanan. Itu bisa lebih dalam lagi nih, itu masuknya sudah filsafat kefilsafatan nih, ke tasawuf-tasawufan nih. Ya di Tasawuf cinta. subhanallah, tasawuf cinta sama filsafat cinta jadi. Tapi yang menarik Karida, kenapa saya tertarik gitu ya, karena beberapa waktu yang lalu jadi ceritanya lagi lihat medsos, terus ada satu konten yang mereka ternyata berdiskusi tentang harta dan cinta. Tapi wallahu alam bisawab, rata-rata kalau sudah membahas ini biasanya yang terjadi pasti yang kekeh dan mendominasi untuk pro kepada harta itu perempuan, dan yang kekeh dan mendominasi untuk mengedepankan cinta itu laki-laki. Saya Oh bilang, iya ya. apa ini laki-lakinya kere gitu? Apa iya ceweknya matre? Atau gimana gitu? Aduh, subhanallah. Dan rata-rata anggaplah dari 10 konten atau 10 diskusi yang sama gitu, 7 sampai 8 pasti begitu. Rata-rata gitu. Ya kayak Karida, atau mungkin kalau tipikal kayak Karida ini ya bisa dibilang 1 dari 10 lah gitu. Kenapa begitu kira-kira? Apakah perempuan itu identik dengan harta gitu? Nggak bisa hidup tanpa harta gitu? Nanti Em, kan?
Iya, kalau kalau untuk jawaban umum ya mungkin bisa ditanyakan ke yang jawab itu ya. Iya, iya. Salah saya berarti ya. Salah nanya berarti. Aduh, subhanallah, Allahu Akbar, barakallahu fiik. Ya emang kita kalau bicara cinta karena dia abstrak tidak ada formula yang baku ya. Namun di satu sisi ini kayaknya masing-masing itu menjadikan pijakannya. Jadi yang mohon maaf nih ya, yang jomblo, yang laki-laki juga selalu melihat ya wanita yang baik-baik kan jangan mahar yang tinggi-tinggi lah, ya enggak? Wanita yang soleh selalu begitu biasanya nih, biasanya. Iya. Ya biasanya. Nah nanti yang perempuan juga akan berusaha mempertahankan lo ya kalau emang misalkan lo cinta sama gue ya lo berikan yang terbaik dong ya nggak sih ya lo usaha. Mm-mm. Nah uniknya kenapa mereka tidak pernah ada titik temu gitu biasanya ya kalau udah di penghulu mah beda cerita gitu ya tapi kalau dalam hal perdebatan nggak ada titik temu gitu maksudnya ya mungkin sunatullah kali ya ya kan Karida mau OTW nih bukan mau OTW sudah OTW bahkan kira-kira pertanyaannya gini lah. Kalau Karida sendiri, ini perspektif Karida nih ya, bukan perspektif orang lain. Karida Ya. sendiri yang udah OTW pernikahan, Heeh. melihat kriteria pasangan itu atau oke lah, gue maju nih, oke lah gue terima dia nih. Nah itu gimana? Kriteria apa Ya ya? atau bagaimana memandangnya, bagaimana mengambil sikap, gitu, bagaimana memutuskan. Ya oke nih, gue cocok sama dia. Oke dia bisa nih jadi calon imam gue nih, nah gitu kira-kira. Mhm. Gimana? Mungkin apa ya? Kalau Rida pribadi ya, Mas Tiar, biasanya untuk melihat sosok laki-laki gitu, memang nggak ada yang apa ya? Rida tuh selalu menekankan diri Rida tuh nggak bisa untuk menilai 100%. Contoh langsung ke kasus ya, misalnya ada laki-laki datang gitu, terus kita lihat gitu physically, terus kita ngobrol, kita ketemu dan bicara, itu nggak bisa langsung menilai oh ini baik ini nggak bisa langsung gitu. Cuman mungkin sekilas cuman bisa menilai sedikit aja kalau range persenan gitu ya paling cuman 30 sampai 40% gitu bisa menilai dari diri gitu. Nah, tapi sisanya tuh biasanya banyak banyak juga hal-hal lain yang mendorong. Misalnya dari teman-temannya atau dari keluarga kita, keluarga Rida atau keluarga dari sana itu banyak dukungan-dukungan gitu. Maksudnya kayak bukan dukungan sih, lebih ke petunjuk gitu. Ngerasanya itu petunjuk gitu, petunjuk. Terus em, ditunjukin aja, ditunjukin kebaikan-kebaikannya kalau memang dia baik dan kalau memang dia nggak baik maka ditunjukkan juga sama Allah Hmm. ketidakbaikan-ketidakbaikannya Jadi kayaknya lebih gitu. realistis nih ya, lebih realistis dengan melihat lingkungan sekitar, baik Mm-mm. lingkungan laki-laki yang akan datang, yang akan menjadi pendamping dan lingkungan kita atau Karida sendiri gitu kali ya. Jadi lebih Ya. berarti konteksnya sudah bukan harta lagi, bukan cinta lagi. Nah ini juga dengan konteks yang berbeda. Nah ini menarik juga kan, berarti ternyata dalam memilih pasangan itu tidak selalu urusannya ya harta dan cinta, tetapi ada pertimbangan lain yang bisa dijadikan pertimbangan. Karena dunia ini isinya kan bukan harta dan cinta doang, ya nggak sih? Ya. Ada Betul. coki-coki, ada Yupi, ada Iya Silver banyak. Queen. Nah, Khair, alhamdulillah. Jazakallah khair nih Karina nih menarik sekali ya obrolan singkat kita. Dan Mm-mm. didoakan Alhamdulillah. mudah-mudahan OTW-nya lancar sampai tujuan, Amin, sampai amin, amin ya Rob. tercapai. Jangan lupa undangannya. Nah, itu aja. Insya Baik, Allah. Khair, sahabat Mas Tiar, kalau misalkan ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan bisa DM atau di kolom komentar dan juga jangan lupa di follow ya di follow Instagramnya Karida dengan nama apa Rifnida ya Rifnida betul 01. Rifnida pakai garis bawah nggak sih atau langsung Enggak.
gabung Nggak, semua Rifnida 01. Rifnida 01 ada di sini nih, kalau ada nih TV atas sebelah sini. Nah, jangan Di lupa, atas, biasanya di atas. di atas ya. Ya, bagi teman-teman, mudah-mudahan juga bermanfaat ya obrolan kita, Amin, obrolan amin. santai ini, terutama buat kita berdua. Kemudian kalau suka juga tolong di-share, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lainnya. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu-waktu yang random, karena kalau di Master ini kita random. Kadang jam 3 pagi, belum pernah jam 3 pagi. Kadang di jalan, kadang di mana, tapi random. Jangan lupa di subscribe juga channel YouTube-nya, ditengok-tengokin, dikepoin, ada channel YouTube-nya Mas Tiar Toping Cinta, di like dan sedekah jempolnya, jangan lupa juga di share-nya. Oke, Kak Rida, sekali lagi terima kasih Ya, banyak, jazakallah khair. Saya mohon wa maaf iyak. karena manusia tidak luput dari kesalahan. Al insan la yakhlu min lisanin khata'. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah bergabung. Mudah-mudahan sehat selalu dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.